cukup kuat stand up komedi ini karena baik pelaku maupun penikmat itu sama-sama tumbuh. Jadi orang yang menikmati komedi stand up komedi itu punya rasa memiliki juga. Benar. Punya rasa memiliki juga. Iya. Arif pasti tahu lah. Iya. Betapa penonton stand up komedi udah tahu budaya nonton stand up. Karena itu Bab itu gitu. kayak Penekanan ya. kayak wah ya, misalnya wah gitu ya. Oh, Tapi begitu kalau ya. bab itu diucapkan pada saat kita ngelihat sesuatu yang negatif. Oh, Oke. sentimennya negatif berarti ya, Ya, Bab kalau gitu ya. Zam positif. Kita karena kan komedi pada dasarnya tragedi ya. plus time. Time. Itu jadi komedi. Harus Tragedi plus time. harus ada tragedinya Iya. supaya kita bisa ketawa. Dan Iya. biasanya kita seneng ngetawain orang yang sedang kesialan. Halo, selamat datang di DPR, dipanggil ke ruangan. Kali ini saya berkesempatan untuk bertemu dan berdiskusi langsung dengan salah satu tokoh legend komedian yang luar biasa sekali. Mari kita sambut Cing Abdel. Cing Abdel. Ada Cing Abdel. Iya. Oke, Cing Abdel, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana Dara. kesibukan hari ini, Cing Abdel? Kesibukan hari ini pagi kita awali dengan olahraga. Oh, wow, luar Olahraga. biasa ya, hidup sehat ya, Hidup Cing Abdel sehat. ya. Alhamdulillah. Olahraga saya fitness ke gym. Oh, ke gym ya? Karena kalau fitness ke jam. Des, asik. Masih selalu ger Cing Abdel. Maaf ya Mas Arif, ya coba cari celah aja. Cari celah Iya, iya. aja. Tapi Mbak Dara ya sebelum itu Oke. kita lihat dia segar fitness juga. Uh-huh. Dan stylenya minta maaf nih. Menurut Mbak Dara style seperti ini keren gak? Ini kalau aku lihat dari Iya. Cing Abdel Iya. ya, I think kayak umurnya mungkin sekitar 35 up Oh to 40 my God. tahun ya. Gimana Bener tuh, loh. Cing? Gimana tuh? Iya, itu gimana itu rahasianya selain fitness ya, Iya. gitu kan, gym itu apalagi itu rahasianya Iya. untuk bisa maintain secara fisikal ini. Di umur 35 Iya. ini ya. Iya, iya, iya. Cing Abdel tetap terlihat seperti stay young gitu. Iya, iya. Itu gimana, Cing? Gimana Itu tuh, kan Cing? menjadi isu para bapak-bapak saat ini gitu. Iya, loh. iya, Iya nggak benar, sih? benar, Bener benar. nggak? Gimana Iya. tuh rasanya di fitnah kayak gini, Cing? Fitnah yang bagus Fitnah kan? yang bagus, iya, iya, Iya. Jadi Gimana tuh, selain Cing? memperkuat fisik, Iya. tentunya kita juga mengisi rohani kita dengan hal-hal baik. Oh, Wis. positif sekali. Kok ketawa sih? Wagu manis begitu obrolan Cing Abdel Iya. tuh rohani kita diksinya tuh luar biasa Iya, banget gitu. Isi rohani kita dengan hal-hal baik, hal-hal positif. Karena apa yang kita lakukan itu akan mempunyai resonansi. Oh my God. Nyampe resonansi. Apa yang kita lakukan itu beresonansi Arif. Iya, iya, sama siap, lingkungan kita Baik. seputar kita. Oke. Contoh sederhana ya. Sederhana ya. Kalau kita ketemu orang terus Iya. kita senyum, pasti akan dibalas dengan Dibalas dengan senyum juga. senyum. Itulah iya. resonansi, Rif. Oke, Oke. ada istilahnya simbiosis mutualisme. Iya, Iya. betul. Iya, 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 Sama-sama menguntungkan. Sama-sama Kalau menguntungkan. kita kasih senyum, Iya. otomatis orang yang kita senyumin itu juga akan memberikan kita senyum. Iya. Betul. Kalau lagi maskeran, itu gimana tuh, Bang? Iya. Kalau apa? Cing. Kalau lagi maskeran, Cing. gimana tuh, Cing? kita udah senyum dari dia kayak Gimana nggak tuh, bisa saya ini. Iya lo lagi maskeran terus lo kemana sampai harus senyum ke orang? Maskeran mah di dalam ruangan Oh, aja. di rumah aja ya. Iya juga sih. Lu udah Aduh, salah. Ini pertanyaannya aduh, juga saya- agak kocak. Aduh, ini. maaf ya, Mbak Dara, Iya. maaf ya. Iya. Oke, resonansi itu ya, Cing. Resonansi. Apapun yang kita Resonansi. lakukan itu beresonansi dan resonansi positif itu membuat kita kayak habis senyum dia senyum, Iya. kita senyum lagi, Senyum dia lagi. senyum lagi, jadi Sampai malam dong. Sampai malam, sampai tahun depan ya. Iya, sebenarnya. lama juga kalau kayak gitu, Cing. iya seperti yang Arif sering lakukan sekarang, Iya. misalnya ketemu orang, Kanda, Karena siap. tuh, siap. Apa kabar Apa hari kabar ini? tuh? Iya, Kita yang benar. nerima juga baik Mas Arif. Oh, Jadi ada menyebar- positive vibes. Positif Iya. vibe, benar. Iya. Aura positifnya tuh nyampe ke kita Betul. juga. Karena saya jujur terinfluence juga sama Bang Coki Sitohang. Iya. Jadi Tadi kayak- waktu pertama kali di bawah ketemu sama Dara. Iya. Selamat pagi, dia udah senyum. Masa kita mau cemberut? betul. Kita jadi ikut senyum. Oke. Gitu. Lo Tapi kalau ketawa cemberut sih. keterlaluan juga sih. Udah disembunyi sama Mbak Dara loh. Wah, Cing Abdel. Iya, kenapa? Masa begitu enggak Iya, juga. iya. Oke. Tapi Begitu. sebelumnya nih,
sebelum kita terlalu jauh, Oke. Mbak Dara tahu Cing Abdel dari mana ya? Dari mana? Tontonannya apa waktu itu? Dari salah satu talk show-nya dengan Mama Dedeh ya pada saat itu ya. Oh, Itu betul, luar eranya biasa dia. sekali loh itu. Mama dan AA itu. Mama dan Iya, AA eranya Itu betul. karena ya kalau misalnya lagi sakit perut itu biasanya Mama dan EE. Itu salah satu tontonan apa namanya mamah ya, Iya. Iya. untuk akhirnya menginfluence anak-anaknya, which is aku pada saat itu Iya. agar memiliki moralitas yang bagus. Itu Betul. luar biasa Nyampe sekali ke loh. Mbak Iya. Dara. Nyampe sampai detik ini Iya. nih masih terngiang-ngiang Iya, nih. iya. Dan akhirnya berkesempatan bertemu langsung. Masya Allah. Masya Allah, luar Masya biasa. Allah. Karena di era itu juga Mbak Dara, saya juga momen-momen mau berangkat sekolah memang. Jam Oke. 5 karena kita Jam udah 5. live gitu ya. Iya, betul. jadi tayang di TV nih sambil kita mandi, sambil sarapan, sambil nonton gitu. Oke. Dan Cing Abdel di situ elegan. Tidak berkomedi sama sekali. Dia harus serius. Walaupun mungkin ada banyak yang menggelitik kali ya. Iya. Karena itu kan acara religi ya. Iya. Karena udah sedemikian lamanya sama Mama Dede, jadi kayaknya gue tuh tahu mana yang Mama suka boleh dibecandain, Boleh dibercandain. mana yang nggak boleh. Kalau udah Oke. nyangkut ayat, hadis itu Oh jangan. Mama Dede strict. Ya, Ini ya. lo jangan bercandain ya Del. Selebihnya boleh dibercandain. Oke. Gitu. Entah situasinya, bintang tamunya. Betul. Oke, tapi ada pertanyaan yang menggelitik di pikiran saya nih Cing Abdel Oke. ya. Ini kan Cing Abdel ini melihat peta perkembangan komedi di Indonesia dari masa ke masa ini, Iya. mulai dari era grup lawak Guyup Sri Mulat atau Warkop, Iya. kemudian era sitkom sebagai karakter Abdel Temon, sampai Iya. dengan era stand up komedi awal, Eh, itu sampai juga dengan era anak muda yang sekarang lekat dengan kultur Green Boys. Itu bagaimana itu Cing Abdel melihat sebuah perkembangan Komedi ya? komedi itu di Indonesia gitu. ini pertanyaan bagus sekali. Bagus sekali Iya, ya, luar iya. Coba biasa. ulangin apa tadi? Ya, perkembangan era komedian yang terus Iya, semakin iya, berkembang iya. itu Benar. bagaimana menurut pandangan Cip Adel? Ya karena saya tuh penikmat komedi dari kecil. Oke. Dari kecil. Kalau menurut saya komedi ini sama aja dengan tren seni yang lain, dengan Ya. musik misalnya itu, dengan fashion misalnya itu akan ada kembali lagi ada siklusnya Ya. gitu. Komedi waktu Sri Mulat itu kita ngelihat komedi grup ya. Ya. Jadi di situ ada pembagian pembagian peran. Sangat legowo orang-orang yang ada di Sri Mulat itu untuk terlihat tidak lucu supaya temannya lucu. Oke. Itu kalau main di grup kayak gitu tuh. Iya, iya. Jadi harus ada orang yang memang rela untuk terlihat tidak lucu supaya temannya lucu. Itu biasa Oke. masuk ke lawak-lawak grup, masuk ke warkop, Bagito Group. Iya. Lebih banyak ke verbal, Di Sri Mulat ada slapsticknya. Masuk ke OVJ misalnya. Iya. OVJ udah mulai masuk ke komedi yang slapstick. Ada yang jatuh. Jatuh styrofoam gitu. Styrofoam, Iya. siram-siraman tepung. Awalnya mungkin gak diterima ya awalnya. Tapi lama-kelamaan karena memang selera komedi masyarakat juga terus berkembang, berputar. Akhirnya komedi yang seperti itu Makan juga. bisa keterima. Iya, iya. Kemudian masuk ke stand up. Stand up itu bawa sebuah genre baru dari komedi. Ternyata berkomedi tidak harus grup. Bisa sendirian, terus konten komedinya juga berbeda, POV cara menyampaikannya juga berbeda, dan kemudian stand up ini berkembang bersama penggemarnya, Oke. Setuju. Jadi cukup kuat stand up komedi ini karena baik pelaku maupun penikmat itu sama-sama tumbuh. Jadi orang yang menikmati komedi stand up komedi itu punya rasa memiliki juga. Benar. Punya rasa memiliki juga. Iya. Arif pasti tahu lah Iya, iya. betapa penonton stand up komedi udah tahu budaya nonton stand up. Benar. Awal-awal orang pada ngerekam nih, Iya. terus di-upload gitu. Tapi sekarang dengan perkembangannya, tanpa kita kasih tahu, orang penonton stand up komedi itu akhirnya sadar sendiri. Iya. Kalau kita nonton stand up komedi, ya kita tonton saat itu, nggak usah pakai di-upload, karena ada beberapa kali potongan-potongan itu jadi digoreng berbahaya gitu. Betul. Karena tumbuh bareng, akhirnya memang lebih
cepat ngedobrak dunia komedi. Oke, iya bener Banyak sih, Cing. sekali stand up komedi itu yang dibenci sama orang. Masuk ke dunia film tiba-tiba jadi sutradara. Tahu-tahu penontonnya 1 juta. Banyak, iya. Betul. Menjadi penyiar radio. Tahu-tahu siaran di prime time pagi. Padahal ada penyiar yang udah 5 tahun nungguin aja gitu. Iya, Masuk iya, ke terlalu TV, mendobrak ya, Cing terlalu ya. mendobrak. Iya, gitu. benar. Dengan caranya ya akhirnya orang-orang yang didobrak itu harus punya terutama di dunia komedi ya, Iya. harus punya kemampuan untuk beradaptasi supaya mereka nggak ketinggalan Oke, benar-benar. zaman. Gitu. Iya, Kadang-kadang kita yang menikmati status quo begitu ada perubahan, kita yang pertama adalah nolak dulu. Iya kan? Nolak Gue dulu. lagi enak kayak gini kenapa harus dirubah gitu. Iya, Oke. betul. Padahal pada saat yang bersamaan mungkin perubahan itu yang bisa membawa orang-orang yang ada di status quo ini bisa lebih bertahan lebih lama. Iya, gitu. betul. Oke, Karena oke. menurut saya setuju sama Cing Abdel sih, penonton penikmat stand up itu sama berkembangnya sama komika juga, sehingga perkembangan punchline-nya juga Betul. berkembang, sehingga punchline yang mungkin beberapa tahun lalu dibawakan lagi udah kurang kena Betul. gitu. Penonton Iya. juga di komen-komen YouTube udah juri semua, Cing. Iya betul. Jadi membedah materi. Nah, Mbak Dara agak Bener, bingung bener, kayaknya ini. bener, udah bener, juri bener. semua gimana? Bener. Jadi, bener. Kalau stand up comedian tuh diupload di YouTube, komen-komennya ini punchline-nya kurang nih. Iya, ini jadi setannya kurang netizen nih. itu juga bisa menilai Iya, gitu betul. ya. Dari Sama-sama POV tumbuh jadi gitu. juri. 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 End Pada- up-nya gitu ya. Malahan Iya. juri aja Iya, dijuriin. Oh, iya. Gua kan jadi juri ya. juriin. Gua Itu kan kayak jadi ada pengalaman itu. ada Cing gue Abdel jadi tuh. juri terus komen juri dijuriin. Kayaknya enggak. Komen Ah, juri komennya dijuriin Masa, gitu masa ya. komennya begitu. Nah, komennya dia dijuriin lagi. Oh iya juga ya. Terusannya begitu Iya. ya. Terus saya begitu tuh. Juriception. Juriception. Iya, Nah, iya. masuklah eranya sekarang Grind Boys Iya. ya, yang bunyi-bunyian, Cing. Bab Baik, itu dia. Pau, Zam. Mbak Dara tahu nggak Grind Boys? Aku tahu babnya, tapi aku nggak ngerti itu muncul dari mana. Ternyata Nah, dari abang-abang Grand Boys ini. tadi Iya, itu tadi ya. si Jadi Riko setiap itu. Iya, Bang Riko, Bang Gofar, Iya. sama Bang Wancoy. Iya. Nah, ketika ada mungkin yang menggelitik atau situasi yang lucu, dia kayak bab Nah gitu. itu apa sih arti dari bab itu? Tidak bisa, sebenarnya? tidak ada dalam kamus. Oh iya. Cuma dia yang bikin. Tapi maknanya apa sebenarnya itu? Bab itu gitu. kayak Penekanan ya. kayak wah ya, misalnya Oh. wah gitu ya. Oh, Tapi begitu kalau ya. bab itu diucapkan pada saat kita ngelihat sesuatu yang negatif. Oh, Oke. sentimennya negatif berarti ya, Ya, bab kalau gitu ya. zam positif. Oh. Misal ya, Misal. Misalnya kemarin Arif baru naik gunung. Iya. Oke. Gunung pertamanya langsung Gunung Kerinci, zam. Zam. Oh. Oh, itu positif tuh. Positif. Oh. Ya karena Iya. keren gitu kan. Iya, Ya keren, kan keren, kalau keren. pas gunung itu Iya, benar. pertama kali Pertama- zam. Oh iya. Zam. Atau Gitu misalkan tadi saya lihat Cing Abdel, naik motor Harley besar, ya. Oh. tapi ndak pakai helm. Bab. Bab. Ah. Itu negatif. Negatif. Jadi banyak artinya ya. Banyak artinya. Iya, gitu. iya, iya. Jadi insight baru buat aku ya yang memang Benar. awam di komedian ya, Iya. tapi jadi kayak oh Pas lah gitu maksudnya ya. dikasih masukan oleh umur 35 ini. Oh. Gitu. Legend. Zam. Zam, itu dia. Benar. Kalau sudah paling tinggi banget, Zaro Babov, Bab. Udah banyak tuh bunyi-bunyinya, nggak tahu lah Bang Riko gimana Itu itu. tingkat dewa ya Itu itu tingkat ya. dewa. Nah, itu Cing Abdel tahu dan relevan sampai sekarang tentang komedi seperti itu. Saya tadi mungkin mengambil poinnya Cing Abdel soal kalau grup ada harus rela untuk tidak lucu, Cing. Terlihat tidak lucu. Terlihat tidak lucu. Betul. Itu susah juga itu egonya Sulit. untuk Karena ditahan kita ya. sebagai komedian tuh Pengen lucu. pengen lucu. Iya, betul. Kayak energi buat kita gitu. Kalau ada ketawa kita punchline terus diketawain, Iya. bisa bikin orang ketawa itu kayak mungkin itu kayak penyanyi yang sedang nyanyi terus mereka penonton sing along. Bab. Bab. Ah. Zam dong. Oh, Zam itu. Zam. Zam, Zam, iya iya. benar. Zam. Iya, maaf. jadi ada energi buat kita gitu. Iya. Nah, memang Oke. kalau di grup memang harus ada yang rela untuk mengatur alur ceritanya. Iya, benar. Supaya ceritanya berjalan dengan bagus, lucunya mungkin ada di teman-temannya gitu. Oke, nah istilahnya itu mungkin saya sama Mbak Dara juga
kayaknya belajar juga di sini ya. Ini grup nih, Ya. ada yang namanya keset. Ada Nah, keset ini yang yang selalu ada di welcome-nya itu. Nah, itu kan. betul, ada. Iya, Betul, iya. kadang handuk. Nah, ini yang Iya, iya. keset ini yang bagian lucunya dikatain Betul, apa dia. Nah, betul. sehingga dia menjadi lucu di situ ya. Betul. Tapi yang peran penting ini yang memancing ini ya, Cing. Nah, Betul. itu namanya apa biar kita Kalau belajar? pemancing biasanya kita nyebutnya juga pemancing aja Oh, sih. pemancing aja Ada ya. satu yang apa namanya striker lah ya. Striker. Membuat, si keset ini Nih. terlihat menderita karena kan komedi pada dasarnya tragedi Tragedi ya. plus time. Time. Itu jadi komedi. Harus Tragedi plus time. harus ada tragedinya Iya. supaya kita bisa ketawa dan Iya. biasanya kita seneng ngetawain orang yang sedang kesialan Oke, benar. gitu. Oke. Jadi kalau ada orang yang dicela, ada Wah, orang bab. Apa itu? Wah, Wah, apa itu? gak bagus kan? Iya, iya. Tapi Bab, kan betul. ada time-nya di situ. Iya. Jadi tragedinya, contoh misalkan Oke, Mbak gimana Dara tuh? kemarin kepleset di luar, itu sakit itu. betul. Tapi misalkan besoknya kan sudah ada time, ada waktu yang berlalu Oke. gitu, diceritain ke teman, itu jadi jadinya hal yang lucu. hal yang lucu Oke. gitu. Buat kita ya, Buat buat kita, kita, yang iya. merasakan jatuhnya. Iya benar. Tapi buat penonton pada saat dia jatuh, Dara jatuh itu lucu. Iya ya kayak Saat itu kepleset. juga. Iya. Saat itu juga. Benar. Saat itu juga. Cuman buat kita yang kepleset memang butuh waktu Butuh waktu untuk berdamai untuk gitu. berdamai. Oh, Iya. gue memang kepleset. Akhirnya Iya. itu bisa diceritakan sebagai hal-hal lucu. Iya. Itulah sebabnya pada saat kita reuni, yang kita ceritain itu pasti hal-hal yang dulu buruk. jelek. Dan itu bikin kita ketawa karena kita udah berdamai dengan Iya. itu. Iya benar. Nggak ada tuh reuni, gue dulu juara 1, gue dulu juara 2, nggak ada. Iya. Pasti ceritanya ketahuan bolos, Iya. ditangkep, dibotakin sama guru, dihukum ini, dihukum itu karena kita udah berdamai dan cerita kesialan itu bisa jadi lucu buat. Bisa jadi lucu. Iya, Benar, jadi buat banyak kita, pengalaman. gitu. Apalagi Cing Abdel ini kalau misalkan bicara pengalamannya banyak. Dia kemarin di show 56 Oke. Gimana? ada beat yang memang spesifik membahas tentang 5 generasi presiden yang sudah Cing 7, Abdel. 7, Berapa? 7, Oh, 7 7. generasi. 7 presiden. 7 presiden yang Cing Abdel sudah lewati. Iya iya iya. Iya Iya. iya iya. Itu 8 malah, 8. 7, 8. Kenapa? Kenapa kaget-kaget? itu aku penasaran deh Cing, gimana sebagai komedian senior yang udah memang merasakan semua peta komedi di Indonesia ini, gimana sih mana yang paling seru gitu? Di antara Seru lucunya atau seru seru apanya? apanya nih? seru ya Seru dalam dunia komedinya ya. Iya, Kayaknya betul. hampir-hampir sama semua ya karena gue penikmat komedi jadi seneng Ya. melihat komedi yang bertumbuh, Oke. komedi yang kembali ke siklus-siklus awal gitu. Sama seperti kan kalau kita menikmati sesuatu itu kata orang Ya. kata orang untuk menikmati sesuatu apalagi komedi kita kosongin dulu nih sakwa-sangka kita labeling kita sama orang itu Iya, betul. gitu. Kalau kita udah kesal sama si komedian Ay, ini susah. susah. Izin tawanya susah Izin tidak dapat. izin kita untuk mentertawakan dia itu Iya. agak sulit gitu. Jadi Oke. kalau kita pengen menikmati aja mah semuanya seru. Semuanya seru ya. Semuanya seru. Zaman Sri Mulat seru. Padahal di Sri Mulat kita udah tahu ceritanya karena itu lagi. Cuman yang jadi kita bikin kita bisa menikmati adalah kita ingin melihat proses sampai menuju Oh iya benar. punchline-nya gitu. Padahal kita udah tahu Udah ini tahu ya. nih punchline-nya akan seperti ini Iya. nih. Cuma Kita prosesnya menikmati. kita nikmati. Oke, Gitu. setup yang dibangun, Iya, segala kayak macam. gitu. Nah, Oke. jadi menikmati juga perlu apa ya? Perlu pengkondisian diri gitu supaya Iya, kita bisa iya. nikmatin komedi yang ada di depan kita. Oke. Berarti 7 presiden ya sudah Iya. dilewati. Iya. Itu kan tadi yang seru. Kalau yang bahaya ada nggak Cing? Era melawak yang berbahaya gitu. Kayaknya di gue mudah-mudahan nggak pernah Nggak pernah kena ya. ya. Kayaknya Alhamdulillah nggak ya. pernah Iya, kena iya. ya. Cuma mungkin karena gue itu dulu bukan sok tua ya, tapi memang gue siaran di tahun 89. Bukan sok tua loh. Bukan sok tua ya. Ini kan tadi kamu bilang udah 35 kan? Iya, oke. Iya. Bukan. Gue siaran radio di tahun 89.
di saat itu, saat Orde Baru itu, kita memang banyak batasan. Oke, iya. Apa yang boleh diomongin, apa yang tidak boleh diomongin. Tapi di sisi lain positifnya adalah kita tahu jadinya, kita bikin bahan yang ini nggak bakal bisa. Iya. Kalau yang ini bisa diomongin, jadi kita tahu mana yang boleh, mana yang enggak. Batasannya ya. Iya. Oke. Nah sekarang kayaknya bebas, boleh ngomong apa aja. Iya. Cuma responnya ini. Wah, terlalu banyak juga ya. Betul, beragam responnya. Nah, responnya. jadi itu memang harus hati-hati lah bikin jokes gitu. Iya sih, Oke. betul sih. Mudah-mudahan gue sih nggak kena ya. Misalnya kayak Amin, Panji amin. gitu ya. Iya. Ya Nah, Allah. aman lah Cing, karena Cing Abdel kan nyanyi. Ger. Cing, aku punya pertanyaan yang lumayan curious gitu ya di Oke. dalam otak aku nih ya kan. Cing Abdel kan ini kan luar biasa sekali ya, multi talenta, mulai dari as a performer gitu kan, sebagai stand up comedy yang luar biasa gitu ya, Ya. komedian yang luar biasa legend, kemudian as a host di beberapa IP yang sudah ada, dan juga as a guest star ini. Dari 3 indikator tersebut, bagaimana sih Cing Abdel itu bisa tetap balance gitu ya untuk mengatur kapan perannya Cing Abdel itu dalam memanage 3 indikator tersebut, Bang? Nah, Cing. setuju. Kurang lebih pertanyaan saya kayak gitu Kayak juga. gitu ya? Iya. Itu kan luar biasa. Udah itu diwakilin saya. bagaimana Cing. supaya nggak menjadi krisis identitas, itu yang luar biasa sekali loh. Iya. Itu gimana tuh, Cing? Tapi ini pertanyaan lo juga kan? Iya, pertanyaan Oke. saya juga, Iya, Cing. maksudnya jadi Cuman gua- kayak ya sudah kamu aja Iya, gitu. Iya. Saya batuk dulu ya. Awalnya kan gue memang sebagai penyiar radio, tapi penyiar radio itu nama radionya Oke. Radio SK itu radio komedi. Jadi begitu terjun ke dunia kerjaan itu udah bersinggungan sama dunia komedi. Terus gue ada acara sama Temon. Iya. Abdel Temon itu sketsa komedi juga. Iya. Terus ada acara sama Mama Dede, Mama Dana A sebagai host. Tapi gue yakin semua orang yang mempekerjakan gue itu adalah mengambil sisi komedinya. Iya. Karena nih Abdel komedian gitu. Jadi gue berusaha untuk menyuguhkan semua pekerjaan yang gue dapat itu kental dengan komedinya. Pada dasarnya gue orangnya pemalu, Dara. Oke. Bisa siaran radio itu karena nggak kelihatan muka, jadi senang. Cing Abdel pemalu. Pemalu. Wis. Wah, itu gimana tuh switchingnya? Cing Abdel tidak terlihat pemalu ini, sangat-sangat Coba lihat tangannya, confidence ini. Oh iya, ada bekas paku juga. Pemalu dia. Maaf ya Cing. Kena deh ya. Tapi justru sebenarnya itu yang menjadi isu anak muda sekarang gitu ya. Mereka itu kan sebenarnya punya potensi tapi malu untuk menunjukkan itu. Iya, Cing betul, Abdel itu betul. gimana, Cing? Awalnya itu sangat pemalu. Nggak berani terlihat. Di radio itu adalah media yang pas. Iya. Karena bisa berekspresi tanpa kelihatan orang. Iya. Di suaranya aja tuh. Kemudian masuk ke Abdel Temon. Di Abdel Temon peran gue itu relatif lebih mudah karena punchline semua ada di Temon. Oh iya benar. Punchline semua ada. oke. Lucunya tuh semua ada di Teman Temon. dan Mulis. Hah? Security Muklis ya. Pokoknya orang-orang di luar si Abdel ini Tadi dulu, Mbak Dara kau tahu nggak Muklis? Tahu-tahu dikit sih. Oh iya benar, nonton berarti. itu ada perannya, ada beberapa peran. Iya. Dan itu punchline gue serahkan ke mereka aja. Bagian gue adalah bagian untuk menyampaikan setupnya sebelum sampai ke punchline. Gue nge-MC sama Temon, lucunya tinggal di Temon aja. Gue lebih kelihatan relatif lebih mudah. Pada saat jadi host di Mama Dede juga gue akan lebih gampang karena ada orang yang memang sangat kompeten untuk ngomongin agama. Jadi gue terasa lebih ringan. Meringan ya? Tapi Cing tugasnya. Abdel sendiri emang ada interest ke agamis nggak pada saat itu? Masya Allah jangan ditanya, Masya Allah. Luar biasa dia. Iya punya pesantren ya Cing. Boleh dong daftar dong, Cing. Kebetulan saya lagi Iya, ada alhamdulillah. agenda pengen hijrah, Cing. Tuh Masya Allah. Pesantrennya Allah. di mana, Cing? Kalau ini bohong dia. Yang ini bohong ya. Dia bohong. Jangan terlalu dicerna Dara. Aduh, aku stres banget. Iya. Tapi kalau mau hijrah, ayo aku bimbing. Iya, jadi dari pengalaman itu akhirnya belajar aja dari pengalaman. Kalau misal diundang sebagai bintang tamu di acara-acara talk show kayak gini, Iya. gue tuh ngerasain apa ya
apa yang gue pengenin pada saat gue jadi host, bintang tamunya nih harapan gue apa gitu. Oke. Harapan gue si bintang tamu bakal banyak ngomong. Iya. Omongannya tuh lebih banyak dari hostnya gitu. Makanya pada saat ditawarin jadi bintang tamu, gue sebisa mungkin ngomong banyak. Gitu. Oh iya. Karena gue tahu yang diinginin host tuh apa gitu. Iya, jangan cuma ditanya apa kabar? Baik. Baik. Ya. Oke, dari mana? Dari sana. Ya. Woi, panik gitu hostnya. Panik gitu. Panik gitu. Panik kalau gitu. dia. Jadi kita berpikir, oh jadi habis ini. Udah, kalau misalnya udah lucu, kitanya ngerespon kayak apa pertanyaan selanjutnya ya? Iya, benar. Iya, Berarti jadi sebisa mungkin karena gue pernah mengalami jadi host dan gue tahu keinginan host itu. Iya. Jadi kalau jadi bintang tamu yang ngobrol-ngobrol gini, sebisa mungkin ngomongnya banyak lah gitu. Oke, berarti Cing Abdel kalau bisa dibilang ini ya dia istilahnya fleksibel. Oh iya benar. Fleksibel. Mau ditaruh di atas lemari bisa, mau ditaruh di agak di pinggir bisa. Iya, Bisa semua dia, tapi dengan nyawa utamanya adalah komedian. Itu dia Cing Abdel, Iya. luar Pintar biasa. mengambil kesimpulan ya. Tapi dia bisa menempatkan di beberapa tempat dia adalah komedian, tapi dipanggil ke ruangan ini dia adalah model. Itu gayanya Pak Yo. Oh Wes. Iya. Tinggal kameramen boleh. Iya dong, sinematik foto. ini. Iya, sinematik, iya. My life. Yang ini biasa mohon maaf ya. Ketawa mulu gue. Jadi berarti intinya konklusinya adalah berusaha untuk memahami dari segala macam POV ya. Betul. Iya, Iya, agar iya. bisa menempatkan posisi yang pas ya. Yang pas Iya. betul. Itu dia teman-teman ya. Iya, iya. Luar Salah biasa. satu tips dan hacks dari legend kita ya Iya. untuk bagaimana mengatasi krisis identitas. Krisis Iya. identitas. Iya. Karena dia selalu relevan dengan komedi, termasuk sekarang kontennya dia ada yang remaja vintage, Yes. Oke. Dor. Nyampe loh. nyampe loh. Iya. Iya, jadi itu. Jadi gue punya konten namanya Remaja Vintage. Oke. Itu ngomongin tentang apa-apa yang sudah terjadi pada usia-usia gue yang 35 ini. Oke. Gitu. Iya benar. Tapi emang wajahnya cocok kok. Cocok 35 banget. tahun kok. Tapi Iya. kalau menurut Dara berapa? Kan tadi aku udah bilang ya, Berapa? sekitar 40-an kan, 35-40-an kan. Iya gak sih, bener gak sih? Iya luar biasa loh. Bugar selalu, sehat selalu. Seorang Tapi Dara Saraswati ini yang ya, kalau lewat orang nggak bakal bisa nggak nengok. pasti orang minum Gitu. ngeliat Iya. darah loh. Dia lewat. Iya, Orang tuh sampai patah nengok. sampai patah. Gitu. Apa itu? Bule-bule gini. Gitu. Langsung Bilang bilang gue 40. 40. Wow. Gue harus selamatan ini. Masa potong kambing? Masa selamatan? Iya. Show 56 kemarin. Itu bukan umur ya Cing ya? Hah? Nama show-nya itu ya? Ya, umur sih. Umur gue sekarang 56 tahun, Dara. Sekarang Iya. mau bikin Show 57. Judulnya Menolak Muda. Orang menolak tua. Gue menolak muda. Gokil. Itu adalah sebuah proses penerimaan diri bahwa gue udah gak muda lagi. Iya. Udah gak harus bergaya muda lagi. Iya. Tapi tetap mengusahakan supaya jiwanya tuh tetap muda. Tetap muda. Dengan berolahraga. Berolahraga. Bertemu teman-teman bergaul komedian. dengan Arif Brata. Iya. Dengan Dara. Dengan anak-anak yang lebih muda. Iya. Kita serap energi mudanya. Iya. Supaya apa yang keluar dari gue juga nggak boomers banget Asik. gitu. Ya berarti itu tidak menolak muda dong Cing. Secara jiwa kan tetap harus stay young berarti. Betul. Ih, Itu betul. itu kayaknya halus banget. Ada Betul. kontradiktif di situ deh Cing. Itulah paradoksnya di situ. Gue Oke. menolak muda, tapi gue melakukan hal-hal yang dilakukan oleh anak muda. Iya. Oke. Menolak mudanya tuh artinya, misalnya sekarang, ya gue udah harus terima lah kalau sendi bunyi-bunyi gitu. Oh, iya, misalkan nih, buka Eh, lemari. Apa yang bunyi ya? Eh, Oh ternyata pinggang. pinggang. Iya. Oke. Ya kayak Gitu. gitu. Berarti menolak muda dari segi fisik ya, Fisik. tapi Iya. jiwa tetap stay Jiwa young tetap, ya. Iya, ya. benar. Atau Spiritnya tetap pergaulan. muda Pergaulan. ya. Misalnya diajak ke klub Iya. gitu. Klub motor. Enggak. Atau diajak Nongkrong, riding, motor riding, gitu. iya. Udahlah nggak usah sok kuat lo. Touring, bukan touring lah, Iya. riding dari Kebayoran ke Ciseeng. Itu cuma berapa menit itu Iya, ya? cuma Iya. berapa sejam 2 jam. Sejam 2 jam.
gemeternya 2 hari. Udah gak usah ikut gituan, gak usah. Iya, Gak jadi usah belaka muda lagi benar. gitu. Nongkrong yang lain misalkan pakai parfum Kalau Cing Abdel minyak kayu putih dulu. Nah, ya kayak gitu-gitu. Jadi proses penerimaan bahwa gue ada beberapa hal yang udah gak usah sok-sokan dimuda-mudain. Iya, gitu. benar. Cing, aku punya pertanyaan nih. As a senior komedian ya. Iya. Yang luar biasa berhasil membuat tawa penonton gitu ya. Masya Sebenarnya Allah. itu tuh keluar dari karena memang istilahnya formula tertentu atau murni emang sihir untuk membuat mereka tertawa Tertawa gitu. ya. Iya. Ini pertanyaan sebenarnya bisa dijawab sama Arif Brata ini. Menurut lo ya Arif Brata Kalau ya? menurut saya memang Orang ketawa itu karena apa? karena pemataan asumsi kayaknya Cing ya kalau Iya. nggak salah ya. Iya. Jadi kita menggiringnya kemana, orang nebaknya ke situ, patahin efek kagetnya adalah ketawa. Oh jadi Iya. plot twist Plot ya. twist Oh. itu pintar Mbak Dara. Iya, Gokil. iya. Tapi itu hanya berlaku kepada komedian-komedian cupu seperti saya. Tapi untuk Cing Abdel dia adalah instingnya, nalurinya adalah komedi. Nadinya mengalir humor terus Jadi dia. kalau dibelah isinya Woi, Ah, iya. cocok. Iya benar. Iya, benar. Ini nih keluar. WK. Iya. Gitu. Iya kalau di thread gitu ya. Iya. Kalau ini kan darah punya tes. Iya, tes. Kalau Ini gua enggak. apa tuh? Hah. Itu komedian Iya. murni ini sejati. Tapi membuat orang ketawa itu bukan hal yang sederhana kalau menurut gue ya Rif ya. Iya, Cing. Karena sesuatu yang kita keluarkan itu ada beberapa senior yang bilang bikin ketawa orang itu bukan karena apa yang kita sampaikan sekedar lucu. Tapi apa yang kita sampaikan dimengerti. Dimengerti. Ya. Jadi orang bisa ketawa karena orang itu ngerti. Kalau orang itu nggak ngerti, percuma kalau kita ngomongin masalah DPR ke anak SD, Ya. orang juga nggak bakal ngerti. Manis. Betul, setuju, Cing. Jadi Betul. kita harus lihat audiens kita keluarin beat atau materi kita yang sesuai dengan pengetahuan. Oke. Makanya kita lebih gampang ngelawak di depan penonton yang homogen. Misalnya dari usianya, Oh iya. terus dari tingkat pendidikan, Hmm. dari pekerjaannya gitu. Semakin beragam, semakin sulit kita membuat mereka tertawa karena ada satu yang ngerti, ada bagian lain yang nggak Nggak ngerti. Iya. Jadi mungkin kita akan meramu jokes yang bisa diterima oleh semua penonton kita. Mungkin kalau diformulakan seperti itu kali ya. Kita harus menganalisa audiens kita ini seperti apa gitu. Kalau Oh iya. misal kita mau ngejokes tentang lagu Iya. di anak-anak Gen Z, terus gue nyanyi Metallica, kan nggak tahu. Iya, dia cuma tahu kaosnya doang. Kaosnya Iya, doang. kaos vintage-nya doang anak Iya, muda. kayak misalnya gini, ini jokes selalu works Iya. di orang-orang yang seumuran gue. Oke. Kalau gue tanya, menurut lo Metallica kelebihannya apa? Dia keren, Iya. terus rockstar. Menurut Dara tahu Metallica nggak? Tahu dong, ibu-ibu Iya. kan. Iya, itu metal, begini kan. Kelebihannya apa? Iya. Kelebihannya itu kalau lagi mungkin burn out gitu ya dengerin Metallica makin burn out lagi. Iya. Oke. iya. Bisa kayak sebuah pelepasan gitu ya. Iya. Betul. Tapi kalau menurut gue, kelebihan Metallica bukan itu. Apa tuh, Cing? Kelebihan Metallica adalah dia kelebihan L. Kelebihan Karena dia L-nya 2. metal. Oh iya. Padahal kalau L-nya 1 Metallica juga. Iya benar. Metallica kelebihannya. Kelebihannya. Itu kena itu ya, Karena Cing ya. untuk orang-orang yang seumuran gue. Oke. Kalau yang Ya Allah. karena begitu gue sebut Metallica, Iya, langsung dia. orang yang seumuran gue akan tahu tulisannya Tulisannya METALLICA. Iya, Ya. LLICA. Kalau yang nggak tahu ya Metallica nggak bakal tergambar Iya, betul. gitu. Wah, kena itu. Ketawanya tuh. Ketawa dolar. Iya. Nah, ini saya mau Ketawa tanya, dolar. Cing. Menurut kalau dari Cing Abdel pernah stand up nih. Iya. Terus crowdnya berat yang mana? Anak muda kah atau mungkin yang udah senior gitu? Kalau saya jujur kalau acara corporate meja bundar gitu Mbak Dara, susah sekali tuh. Betul, gue setuju Karena itu. mereka ketemu teman lamanya. Halo, ini kita, Pak saya stand up ini Pak, gitu. Nggak diliatin gitu kan. Iya. Dan dia superior dibanding kita, jadi kita nggak boleh terlalu
meninggi Iya. gitu. Kita harus rendah di depannya sehingga dia bisa Bisa ketawa tertawa. gitu. Itu menurut saya susah. Kalau Cing Abdel gimana? Benar, itu agak sulit kalau kita ada di event yang set tempatnya itu Iya. kayak round table. Terus kan biasa ada 8 sampai 10 orang Iya di betul. situ. Yang lebih mengerikan lagi kalau di antara 8-10 orang itu nggak saling kenal. Aduh, main HP deh. Iya. Aduh deh, begini. Iya. Mau ketawa juga kadang-kadang dia agak Iya. malu karena Iya. nggak kenal gitu. Jadi itu memang memang sulit itu untuk ngelawak di round table ini. Ais. Apalagi kalau sifatnya mempertemukan orang-orang baru. Misalnya gathering konsumen Ya. yang mereka nggak saling kenal, duduk di satu tempat terus kita ngelawak, agak sulit Agak sulit. dibanding family gathering. Oke. Iya. Ya, family Iya, gathering tuh empuk banget Empuk itu. banget itu. Tinggal bahas siapa yang paling populer di Populer kalangan di dia. kantor ya. Kena gitu, kena itu. Itu lebih kena. Oke, gitu. dari obstacles yang Cing Abdel alami itu ya, Ya. dari berbagai macam POV orang-orang dengan background yang berbeda gitu ya. Ya. Kadang kan susah itu kan ya untuk bagaimana ngedeliver tes Komedi. komedinya ke mereka gitu. Itu pada saat Cing Abdel mengalami obstacles itu tuh gimana tuh akhirnya penyelesaiannya itu? Kalau Supaya bisa diterima akhirnya. kalau misalnya nggak lucu ya. Iya, iya. Heeh, gitu, Misalnya gimana nggak tuh? lucu. Kita jihad. Jihad udah hitungannya jihad itu. Oke, Udah. bisa Jihad didefinisikan, Mohon dideskripsikan maaf nggak ini jihad tuh keringat gimana sudah di sini tuh? semua. Iya, betul. Basah Oh, gitu. gimana Misalnya tuh jihadnya kita tuh? di kontrak 15 menit. Oke. Ya. Ini 5 menit belum ada yang ketawa Ais. aja ini ya apa namanya? Hehehe Ya doang. api-api kecil doang. Iya, Oke. api-api kecil. Belum ada ledakan ini. Belum ada ledakan. Ya. Tapi karena kita sudah di kontrak 15 menit, ya selesaikan 15 menit. Iya, profesional ya, Cing. Profesional. Iya. Dan cara gue sih, kalau cara gue karena di antara banyak itu, di antara yang pada nggak ketawa ini adalah 1-2 orang yang ketawa gitu ya. Ada, bahkan dia support. Iya, Ada saya iya, kok, ada iya. saya kok, gitu. Nah gue Support ya. ngadep ke situ aja. Iya udah itu kita hajar Itu itu aja terus lah ya. gue, Iya, itu benar. aja diajar. Kita ya. Sebentar saya kasih kau uang ya. Iya. Aman kok gitu istilahnya. Itulah kenapa para komedian, stand up komedian itu harus dibayar sebelum dia perform. Mhm. Harus lunas. Mhm. Karena kalau mau DP doang, Ai. terus kita nggak lucu, Aduh, kayak aduh. nagih sisanya Naginya juga agak gimana? malu. Iya. Ya. Ini pelunasannya kapan ya? Lucunya Jadi- kamu kapan? Iya. Iya. Aduh deh. Iya, Kasihan. Jadi beban moral. Beban Beban moral. moral. Darah. Kita bisa lihat dia ngebom atau dia ger ya. Dari mananya tuh, Cing? Dari saat kita selesai acara, apakah dia foto-foto sama bosnya? Atau dia makan siang? Iya. Kalau lucu makan siang, ayo makan. Tas. Ya. Kalau nggak lucu Ai. langsung pulang. Langsung pulang. Ada acara lagi. Padahal pulang tidur. Tapi saya pernah Madara ya, Oke, Cing gimana Abdel tuh? nampil saat salah satu kayak minimarket begitulah. Iya. Saya dapat briefnya. Oh minimarket. Oh perkumpulan karyawan-karyawannya. Iya. Saya bahas yang relate. Iya. Kayak kasirnya kadang ada, kadang tidak ada. Iya. Kenapa kayak begitu? Pokoknya yang relate lah sama karyawan. Ah. Nampil lah saya. Set ternyata petinggi-petinggi minimarketnya. Dia nggak pernah ke minimarket. Iya. Saya mau bahas sabun dia tidak ngerti ini. Iya. Wow itu berat sekali tuh Cing. 15 menit kayak 5 hari kayaknya. Iya. Saya nampil Mbak Dara. Nih nampil nih. Set. Dia nggak kena. Saya bilang, mohon maaf Pak, Bapak butuh supir nggak? Terus dia ketawa di situ. Saya lanjut lagi materi, Iya. nggak kena lagi. Iya. Tapi komedian itu paling lucunya adalah kasta tertinggi ada komedi adalah berdamai. Udah Iya. mengakui kalau kita Tidak lucu. tidak lucu, mengamini. Iya. Jadi orang juga kayak iya lagi kamu memang nggak lucu. Jadi saya mengamini kayak, duh berat nih Pak, maaf ya Pak. Iya. Ini bayarannya nggak usah lah. Itu akhirnya dari situ tuh ketawa-ketawa sampai saya turun ke meja, Cing. Iya. Ngobrol, ini minum belum diminum ya Pak? Gitu-gitu. Ngobrol-ngobrol, ada ketawa sedikit. Saya Arif Brata, terima kasih. Oh jadi gitu ya. Wah itu. Malah justru kita lebih baik admit it gitu Iya, ya. iya. Malah itu yang Diaminin membuat aja. kayak orang appreciate dan akhirnya jadi lucu juga Iya, sih benar. gitu ya. Oh. Iya. Karena setelah dari situ, security-nya bilang, Bang foto bang. Dia foto.
saya ngerti perasaan abang gitu. Saya bilang jangan begitu kalimatmu. Kesannya kita udah mati nih. Iya, Oke, iya. ternyata lumayan, wah, Lumayan, luar, lumayan. luar biasa aja obstacles-nya as a comedian ya. Yang Apalagi orang untuk lihat kan, wah ini lucu, Betul. kocak, kayaknya mengalir aja. Ya. Ternyata juga ada beban yang beban. ditanggung ya. Di kalau nggak Pasti lucu itu. gimana, kalau Iya. garing gimana Betul. gitu ya. karena waktu awal-awal Wah. kita stand up, Iya. kayaknya semua acara pengen ada stand upnya ya. Iya, apapun. Belum tahu tuh ini boleh apa enggak nih. Atau ini bisa atau enggak Iya, betul, ditaruh di stand up. Gua pernah stand up untuk menghibur orang yang keluar dari lift. Wow. Jadi dia apa? Jadi bisa di sini Maksudnya nih, gimana? situ pintu lift. Langsung ting keluar beda-beda Keluar. orangnya. Ya gitu. Terus jadi dia pengen si organizernya ini pengen begitu si konsumennya keluar dari lift, suasana udah gembira. Oke. Bagaimana caranya? Ditaruh di situ. Gimana caranya? Gimana caranya? Ya nggak itu, Cing? bisa. Jadi komen-komenin aja gue. Nggak bisa stand up Nggak itu bisa pas keluar stand up. langsung gini aja. Wow, Ya, wow. gitu biar Ya. kaget langsung. Komen-komenin orang yang di lift aja. Jadi Oh memang gitu. kayak kita langsung antisipasinya gimana gitu. Iya, iya, Nggak benar, mungkin kita bawain satu beat untuk orang yang keluar nggak dengerin. Iya. Dia misalnya dia dengerin setupnya, Iya. punchline-nya si orang yang lain. Atau setupnya dia nggak dengar punchline-nya Punchline, langsung. Pas iya. dibuka L-nya 2. Iya, L-nya 2 apa ini? nih? Ternyata Metallica dia nggak denger. Ini susah ya. Oh, Iya. banyak juga sih. Kalau saya dulu stand up di ini, Cing. Gerak jalan santai. Oke. Jadi ada panggung di jalan nih orang running apa jogging. Saya stand up di situ. Jadi kayak saya itu bingung ya. Iya, iya. Orang iya. lari, orang lari gini Mbak Dara dia bilang gini, semangat Bang Arif gitu. Gimana coba gitu. Jadi dulu masih banyak yang belum tahu kalau misalnya IO ini Iya. stand up tuh bisa ditempatkan di sini apa enggak Iya. kayak gitu ya. Cing. Gue pernah stand up di gathering karyawan. Karyawan yang di PHK. Wah beratnya itu ketawa kasihan beratnya itu. Gimana itu? Sebelum di PHK keluar bareng-bareng gitu, Aduh. dikasih hiburan. Aduh. Terhibur nggak tuh, Cing, akhirnya? Kayaknya enggak deh ya. Iya, iya, iya. Ya Allah mending nyanyi kalau itu. Mending nyanyi, betul. Iya lagu apa? Dipecat tanpa pesangon. Iya. Tidak biasa. Ya itu Rain. Ini Iya apa kan? tuh Iya kan, lagunya? Rain. Iya. Vokalisnya Indra Pasta. Wih, hafal relevan betul ini. Biar Betul. ketahuan relevan aja. Tapi Cing, aku penasaran gak, Cing, selama Cing membuat materi untuk komedi gitu ya, Cing, pernah nggak, Cing, sekarang kan lagi marak tuh ya teknologi AI, pernah nggak, Cing, membuat materi itu tuh dengan bantuan AI gitu, Cing, dalam prosesnya? Kalau bantuan pasti pernah gue lakukan. Mhm. Cuman kayaknya kalau AI kita nggak bisa minta punchline ya, Rip ya. Benar. Lo pernah gak ini coba-coba gue mau pengen bikin beat ini, premisnya ini, tolong dibuat. Tapi kalau Punchline-nya saya sih kurang pernah. ya. Pasalnya kurang, benar. Iya. Kecuali mungkin AI-nya kita udah premium terus udah akrab banget gitu, tahu dengan kita gitu kayak Iya. panselnya kita kayak gimana, itu mungkin baru dapat. Tapi kalau selama ini saya kerangka berpikirnya aja kayak Betul. premisnya doang. Premis gitu. kayak kita nyari Oke. premis, misalnya kita pengen ngomongin masalah orang tua. Iya. Apa aja sih masalah orang tua ya, untuk cari insight mungkin kita bisa tanya ke AI. Orang tua tuh punya masalah misalnya membesarkan anak usia belasan. Iya, iya. Apa aja obstacle-obstacle-nya. Kayaknya relate nih gue Iya. sama yang ini. Nah itu baru kita bikin. Oke. Kayak kalau untuk bikin satu beat penuh dari AI kayaknya masih agak kurang ya. Terlalu kaku kita Terlalu nanti. kaku sih AI ini. Jadi tetap promptnya itu berdasarkan isunya Betul. dari Iya, isunya masing-masing aja. komedian itu sendiri ya. Karena iya. sangat membantu juga sih, nggak bisa dipungkiri juga. Iya. Kita kayak nggak bisa lah kita AI itu teknologi tidak. Kita Iya. harus berkembang sesuai itu juga ya, Cing ya. Iya. Jadi Bikinnya nyari-nyari kita ngikut. premis enak di Iya. karena dia kasih banyak pilihan. Nah, yang karena kita stand up komedian harus yang benar-benar relate sama kehidupan kita, tinggal kita pilih nih. Iya benar, Cing. Mana yang ini relate. Misalnya contohnya orang tua ya. Orang tua ada yang kesulitan membesarkan anak balita. Iya. Gua nggak pas tuh. Ada kesulitan membesarkan anak teenager. Nah, nih Pas nih. Iya, apa namanya isunya, gue juga sedang mengalami ini. Nanti dia kasih breakdownnya apa-apa. Nah, Oke. kira-kira itu ada yang cocok enggak sama apa yang gue
alami. Karena kita stand up comedian rata-rata membuat beat itu pasti yang kita alami. Benar. Atau paling tidak tanggapan kita terhadap sesuatu yang sedang terjadi gitu ya. Oh iya benar Ceng, setuju itu. Jadi pasti setiap Dekat dengan kita ya. dekat dengan kita dan setiap cerita punya karakteristik yang beda tergantung dari komikanya gitu. Iya iya. Oke. Iya. Jadi artinya apa namanya dengan adanya kemajuan teknologi AI ini nggak ada ketakutan ya yang kemudian akhirnya nanti menggantikan orisinalitas Iya, gitu iya, dari komedian itu sendiri ya. Kayaknya Karena kelihatan banget ada ya sih, gitu Cing. ya textbooknya gitu ya. Betul, kayaknya kalau misalnya AI di musik misalnya ya, Aha. mungkin itu memang agak mengancam ya. Iya itu tuh bisa benar. smooth banget Bisa loh Iya. Cing ya. banget. Orang-orang yang punya outputnya. telinga apa namanya Musisi. peka aja bisa tahu wah Iya, ini iya, iya. AI gitu. Mm-mm. Cuman kan kalau komedi mungkin dibikin sama AI bahannya. Cuman yang akan menyampaikan juga kita-kita juga kan. Iya Hmm. betul. Jadi orang yang mendelivernya itu nggak bisa tergantikan. Iya Hmm. setuju. Ya. Sama kalau template-nya itu selalu dia analogi perbandingan begitu. Dia kayak dia itu bukan ini tapi ini. Iya. Ya begitu tuh rata-rata Iya. jadi terlalu terlihat gitu. Iya. Kalau betul. sementara kita stand up comedian macam-macam gayanya. Maksudnya istilahnya senjatanya macam-macam. Ada yang one liner pendek-pendek, ada yang Cing Abdel dia dualisme makna kayak oh ini maknanya bisa sama nih atau berbeda gitu. Iya. Nah di AI agak susah itu. Agak susah. Iya Ya, makanya. paling bisa kita adalah ngambil premis-premis saja. Betul itu. Apa yang akan kita Oke. bahas gitu. Iya Oke, benar. Karena luar biasa. Cing Abdel adalah seniman sejati, seniman murni, komedian iya, musisi juga. Ada lagunya baru-baru di YouTube sama Apa tuh King? anaknya. Anak Apa tuh Cing? tercinta. Gue gue mau bikin show judulnya Menolak Muda. Oke. Iya. Gue bikin lagu untuk itu. Gokil. Boleh spill nggak sih Bikin Cing? lagu untuk Spill itu. Cing, spill. Hah? Boleh nggak di spill? Udah bisa didengar di digital Platform. apa sih? Digital DSP itu apa sih? De- Digital streaming platform. Iya. Udah ada. Udah ada. Udah ada. Oh, Bisa udah di launch Spotify, ya? bisa di dan gue akan bikin video klipnya di New York. Serius Cing. Wow. Bang, itu baru. Zam dong. Zam. Iya. Ini bang. Ini Cing Zam terlibat Cing. dong. Masa? Oke. kalau Di New gua- York Cing. Iya di New York nanti gue akan berangkat khusus untuk bikin video klip itu. Bukan green screen ya? Bukan ya? Bukan. Atau TV ya kan TV bisa gitu ya. lagi Iya, itu iya. TV kan biar lo budget kan. TV Dia lagi. langsung ke New York ya Cing ya. Iya. Langsung ke New York gue Oh, akan oke. bikin Bikin video lagu klip di khusus sana. show Menolak Muda. Menolak Muda. Gue bikinnya di Times Square. Kenapa di New York Ay, Cing? Aku Times pengen tahu Square. alasannya kenapa harus di New York. Karena kebetulan ada permintaan dari wali kota. Oh, jatuhnya kerja ke sana ya Cing ya. Tapi sekalian luar Iya. biasa. Kalau show-nya Cing tanggal berapa tuh Cing? Tanggal Kalau boleh tahu? 31 Oktober Tanggal tahun 31. 2026. 31 Oktober 2026. 2026. Tiket bisa dibeli di Belum bisa. belum Oh, bisa. Siapa Belum tahu ya mau kan udah judulnya. bisa. Belum bisa ternyata. Oke, tapi lagunya judulnya apa Cing? Judulnya Menolak Muda. Judul lagunya? Judul lagunya Menolak Muda Oh sama ya sama show-nya ya. sama show-nya. Jadi sepanjang mungkin penonton nanti duduk menantikan Cing Abdel, lagu itu akan terputar. Iya. Nice Seperti dream. Nice kalau- dream. Kalau lo beristirahat di rest area 57. Nempel. Nempel tuh ada Iya di rest area betul. 57. Rest area 57. Iya. Iya. Tapi memang gue udah ada beberapa single Dara. Gue udah 5 nih sekarang. 5. Is, udah album Walaupun nggak ada jatuhnya yang itu. tetap. Iya Bisa digabungin itu bisa Cing. digabungin. Ada Menolak Muda. Menolak Muda. Ada nilai buku dari isi. Nilai buku dari isi. Iya. Karena kita nggak bisa nilai sesuatu itu dari covernya aja. Betul. Don't judge a book by its cover. Yes. Asik. Kalau sampulnya jelek, dalamnya belum tentu bagus. Aduh deh, aku kena deh. Iya, kena deh. Gitu. Kena deh aku. Nilai buku dari isi. Itu. Ya, Terus ada Siapa Kak di Sampingmu. Ini lagu buat anak gue yang udah mulai pacaran. aduh, Jadi gue bisa di situ. siapa Kak di Di samping? sampingmu. Terus Sebelum Gue Lelah, Lo Udah Kalah tuh judulnya. Oh, waktu ini Cing. Waktu lawan Desta Iya, main Oke. pingpong. Bang Pimpo. Karena gue tahu kelemahan gue adalah di fisik. Bertanding pingpong sama Desta, kalau gue belum lelah, lo pasti kalah. Jadi gue berusaha untuk tidak lelah supaya dia kalah. Wis, bikin lagu. Terus gokil. ada Lebih Menyala.
Lebih menyala. Lebih menyala. Lampu kakak. Bukan ya, bukan itu. Lebih menyala dan semuanya itu kecuali yang menolak muda itu dibuat sama Jarwo Naif. Oh iya, Jarwo. Ya, sama Jarwo Jarwo Naif. Naif. Ciptaan Jarwo Naif yang dari Naif kan, dari Naif. Iya, iya. Bandnya Naif. Naif. Kalau Jarwo Kuat kan namanya bandnya Kuat. Jarwo. Kena lagi deh aku. Iya. Oh, itu dibikin ya, Iya, Cing. iya, iya. Tapi sekarang sudah ada aplikasi itu juga, Cing. Apa? AI untuk bikin lagu. Bikin lagu, ya Iya. tinggal di Masukin. store aja pengen bikin lagu kayak gimana ntar dia bikin sendiri. Iya. Iya. Yang lagu itu juga Oke. itu. Emang itu itu kayaknya AI? AI deh itu. Gue lihat di kontennya siapa gitu ya, anak kecil seneng banget lagu itu. Terus sama ibunya dikasih lihat mukanya Pak Bahlil. Oke. Drak, abis itu dia kagak mau nyanyi. Gak mau gitu ada. Oh, yang ini Mama. Gak mau nyanyi lagi katanya gitu. Ya Allah. Kok bisa begitu ya. Oke Cing, dari semua pencapaian Cing sampai detik ini Ya. di titik tertinggi karir saat ini, apa sih kekuatan terbesar seorang Abdil Ahrian yang belum selesai kira-kira? Apa ya? Dalam, Cing. Dalam Cing. ini. Pertanyaan saya juga itu. Itu juga lo nanya Iya, itu dari juga saya ya. juga itu. Cuma emang kadang keduluan darah ya. Iya, makanya. Terima kasih ya, Dara. Iya. Yang belum selesai sih kalau menurut gue ini adalah tugas gue sebagai orang tua. Anak gue ini yang paling besar baru baru kuliah. Terus yang nomor 2 itu baru naik kelas 2 SMP. Gue itu ingat apa yang bukan disampaikan ya, disampaikannya oleh agama, tapi gue dengar lewat Mama Dede. Ya. Ada satu ayat, gue lupa, mungkin bisa dicek nanti, bahwa kita sebagai Muslim itu diperintahkan untuk jangan sampai meninggalkan anak keturunan kita dalam keadaan lemah. Oke. Kita meninggal, terus jangan anak keturunan kita tuh lemah imannya, lemah ekonominya, Ya. lemah fisiknya segala macem gitu. Nah, gue masih ada ketakutan itu kalau gue udah meninggal anak gue gimana ya gitu. Iya, iya, Cing. Gue belum bisa menjamin kehidupan mereka, sekolah belum pada selesai gitu. Jadi hal-hal itu bikin gue kadang-kadang kalau malam suka berpikir udah sempurna nggak ya gue, walaupun tidak ada ya, maksudnya udah maksimal atau udah optimal belum gue jadi orang tua nih buat anak-anak gue gitu. Jadi gue selalu berusaha untuk jadi orang tua yang optimal, mengusahakan segala sesuatu yang terbaik buat anak gue gitu. Luar biasa. Luar biasa Cing Abdel. Betul-betul bijak Cing Abdel ini. Zam itu bukan Zam Zap, itu. ya. Bukan Zam, bukan bab tadi Bukan itu ya. bab itu, Zam itu. Iya, iya. Karena betul-betul menjadi orang tua tidak ada selesainya, Cing. Tidak ada selesainya. selesainya. Iya. Pada saat kita jadi orang tua, akhirnya kita bisa tahu betapa berat perjuangan orang tua kita gitu. Iya. Iya, betul. Kayak misalnya sebenarnya kita tuh jadi orang tua, kita tahu nih anak lagi bohong Ya. atau enggak gitu. Cuman untuk menjaga perasaan si anak. Iya, betul. Ya udahlah kita okein aja. Kita okein aja. Artinya dulu waktu gue sering bohong sama orang tua, orang tua gue juga begitu. Ngerasain Gitu begitu. juga itu. Iya. Padahal waktu kita jadi anak kayaknya Iya. dia nggak tahu nih gue bohongin. Aku berhasil membohongi dia. Padahal tidak, kamu ketahuan. Padahal ketahuan. Iya bener ya, Cing. Kekhawatiran. Sekarang aja udah ada WA, udah ada video call segala macem. Itu khawatir kalau anak gue lagi ada di mana gitu. Oh iya, iya. Gue pengen tahu ada lagi di mana gitu. Posisinya di mana ya? Belum pulang 2 jam kita akan tanya. Nah dulu gue jadi ngebayangin gimana perasaan orang tua kita saat kita pergi main, nggak bisa nanya lagi ada di mana. Iya, belum ada Iya. Kabarnya komunikasi. gimana. Pasti kan kepikiran ya. Iya. Pasti kepikiran. Dan itu yang akhirnya gue buset. Berarti kayaknya gue dulu durhaka dengan orang tua. Iya ya, pada saat kita misalkan mengajari anak atau ada situasi dengan anak yang mungkin ini, itu teringat kembali. Teringat tuh, Cing. kembali. Contoh misalkan apa ya, anak saya tuh kalau misalkan kita ngobrol saya sama istri ngobrol, dia kadang masuk untuk motong ngobrolan. Saya bilang jangan begitu, nah tidak boleh. Tapi seketika saya ingat, oh dulu saya juga begitu. Maksudnya tiba-tiba masuk ngobrol, ternyata saya merasa waktu kecil kenapa ya orang tua marah ya? Iya. Ya memang begitu, tidak enak Iya. kita lagi ngobrol nih, kalau masuk mama mau cebok.
Susah. Iya. Apalagi ini yang berasa bener ya. Berasa kalau nyuruh sholat. Nyuruh sholat ya. Dan anak gue nih. Gue masuk ke kamarnya, Kak sholat. Misalnya kayak gitu. Iya. Iya gitu. Nanti sekitar 5 menit, 10 menit gue balik lagi. Udah sholat belum? Udah. Ada sejadah terhampar. Mainannya Cing Abdel. Mainan gue juga. Terus gimana tuh Wah, respon Cing Abdel. Cing Abdel pada saat itu? Pas tahu bohong. Bahwa iya. Gimana tuh? Gue cuma nyampein, kalau bohong, lo dosanya 2 Kak. Dosa iya? gak sholat, dosa bohongin orang. Dosa. Double pedal. Iya. benar. Jadi kalau dulu mungkin kita dimarahin ya. Iya benar. Jadi dimarahin. dipaksa untuk berpikir gitu ya. Benar. Gitu. Jadi mungkin karena memang zamannya udah beda. Iya. Zaman diskusi sekarang. Iya. Dulu kalau kita jadi anak, kalau kita ngomong sesuatu terus orang tua ngomong, kita nggak boleh ngedebat. Kalau sekarang anak sekarang udah ngedebat karena pendidikannya juga udah beda. Karena Iya. mereka udah lebih diskusi kritis, lebih betul. Lebih kritis, gitu. lebih ada isinya dibanding kita sekarang. Gitu. Betul. Jadi Iya. cara nyampainya juga beda. Iya. Nih anak gue udah mens. Dulu kan kita nggak pernah cerita ya. Iya. Mimpi basah misalnya yang yang laki-laki, cowok, iya. ya. Kalau gue karena anak gue cewek, dia mens pertama kali tuh, gue harus melakukan apa ya? Nah gimana tuh Cing? Iya harus. Gimana tuh, Cing? Gue tuh harus melakukan apa kayak di mens pada saat lo mens Iya. secara agama itu, berarti udah dewasa nih sekarang kamu Iya. udah bisa milih apa yang kamu pengenin silakan karena masuk udah dewasa. Tapi pada saat yang sama, begitu udah mens, tanggung jawab juga ada di kakak nih Kak. Kakak nggak sholat ya dosanya di kakak gitu. Bagus. Jadi orang yang sudah dewasa itu, Iya. kalau menurut gue ya, anak itu memang harus dikasih tahu bahwa lu udah bebas, punya hak untuk menentukan keinginan sendiri, Iya. tapi punya tanggung jawab juga yang harus dilakukan. Gitu. Aduh, saya copy nanti kata-kata itu Cing untuk anak saya ya. Oke. Iya, luar biasa itu. Pendekatannya enak, jadi anak-anak tidak takut juga. Iya. Itu lebih ringan sih menurut saya. Zam itu. Zam. Zam. Iya. Masih semangat gak nih? Masih. Dari mana nih? Pondok Indah. Cing, Gokil. ini kalau boleh tahu nih ya, Cing. Gimana sih cara Cing Abdel tetap menjaga hubungan dengan teman-teman Cing Abdel yang dulu pernah bekerja sama bareng? Oh ya Mama gitu kan ya. Dede gitu ya. Betul, di tengah kesibukan masing-masing yang udah beda jalan nih ya. Ah. Apakah masih sering tektokan atau ada kemungkinan untuk bertransformasi untuk jadi sesuatu yang lain, bersinergi bareng gitu kan? Atau kira-kira ada gebrakan baru nih yang lagi Cing Abdel lakukan atau rencanakan bersama dengan mereka? Kalau sama orang-orang yang dulu pernah kerja bareng sama teman, Iya. misalnya gitu, masih sampai sekarang masih sering komunikasi, masih sering ketemu sama Mama Dede juga. Mama Dede bahkan masih memperlakukan gue sebagai anaknya gitu. Misalnya ya contoh yang sering gue bilang pada saat gue sering posting gue lagi olahraga, Mama Dede pernah satu saat telepon. Oh iya. Lu sering olahraga sekarang? Iya. Kok tahu mah dilihat tuh di Instagramnya anak-anak. Oke. Tapi tolong aurat. Oh. Iya. Diingetin Pakai celana aurat. pendek, iya. Maksudnya udah tua bangka masih diingetin aja Diingetin gitu. karena Tapi menganggap itulah. anak ya. Iya, karena Mama Dede masih nganggap gue sebagai anaknya. Jadi sama Mama Dede, gue udah nganggap dia sebagai mama gue. Iya. Dan gue dianggap dia sebagai dedeh gue. Kenal lagi deh Oke aku deh, deh. iya, Kalau iya. sama Bang Temon sering WhatsApp-WhatsAppan kirim-kirim stiker gitu. Jempol kuning Dia- gitu. Sering gak? Dia agak gaptek kayaknya. Dia gak ngerti dan stiker-stiker. Masa masih pakai merpati? Kirim-kirim Masih merpati. sering kalau sama teman sih masih sering ketemu sama yang lain. Sama anak-anak stand up gue berusaha untuk tetap hadir kalau ada acara. Iya. Terus ada event-event, gue coba tetap menjalin hubungan yang baik aja lah gitu. Tapi rencananya akan ada kolaborasi bareng lagi nggak Cing ke depannya? Kolaborasi bareng mungkin ini misalnya kalau ini dibilang adalah
kolaborasi ya kayak proyek-proyek kayak gini. Gue dengan sangat senang kalau ada komik-komik yang ngundang gue sebagai narasumber kayak. Iya, iya. Atau di podcast gue juga sangat sering bukan memberi kesempatan ya. Ngobrol sama ngajak orang. ngobrol sama Iya, iya. anak-anak walaupun dia pun masih baru, komik yang masih sedang bertumbuh. Iya. Yang mungkin secara viewer juga nggak terlalu banyak, tapi gue seneng Senang ngobrolnya juga. Ya. ngobrol, Iya. mendapatkan insight, mendapatkan hal-hal baru, pandangan-pandangan baru dari anak-anak itu gitu. Rip. Oke. Tapi Senang kalau jadi misalkan ini Cing nggak ada planning untuk bikin podcast gitu, Cing Abdel, Bang Temon sama Mama Dede. Bertiga. Iya, seru tuh Seru kayaknya juga kan tuh reuni kayaknya. sekalian Iya, kan. reuni sekalian. Iya. Ada proyek itu enggak? Iya tuh. kayaknya Kalau mau itu tayang enggak di ya. YouTube saya kalau mau. Iya gitu. Jadi enak kan Cing Abdel sama Bang Temon ngejokes, Mama Dede tinggal ketawa. Seru juga sih ya. Seru ya, Iya, seru iya, ya. iya, iya. Tapi kayak itu belum deh. Belum deh. Iya. Kayaknya kalau mau sama Mama Abdel yang di Oh, di Abdel Bang Temon Temon. ya, iya. Tapi masih sering kontekan juga. Masih sering Masih. ngeliat dia nge-gym. Iya, iya. Lu juga sering kan nonton dulu nonton Abdel Temon enggak? Nonton saya. Jadi itu kalau Ngeliatin Mama Abdelnya kan? haho ketahuan deh. Iya. Orang pakai pakaian senam mulu aja. Iya mau kenapa belajar. ya? Tapi sering selalu ketawa dengan kalau security udah mulai dimainkan untuk pinjam uang. Oh itu tuh saya kadang selalu berpikir ini gimana ya penulisannya gitu, Cing. Ya itu yang gue bilang Rip mungkin ya. Jadi di Abdel Temon itu Iya. selalu ada segmen Temon minjem duit sama si Muklis security. Iya, security. Gitu. Itu selalu ada. Selalu ada itu. Dan ujungnya pasti Muklis selalu ketipu. Gitu. Nah itu yang akhirnya yang dinikmati adalah prosesnya Rip. Prosesnya bener, Lo Cing. udah tahu punchline-nya ini bakal Pasti ketipu. dia ini. Iya. Nah, tapi gimana cara Temon nipu si Muklis ini itu yang itu yang dinikmatin gitu. Betul, Walaupun setuju. itu setiap episode ada. Ini ketipunya kayak gimana? Nah, Gimana? itu yang mungkin bikin penonton jadi senang karena dia pengen tahu caranya Temon, gimana caranya supaya si Muklis ini bisa ketipu. Iya, padahal ujungnya kita tahu nanti bakalan freeze nih. Cek, Iya, iya. gitu. Si Muklisnya di Zoom, cover cover. gitu. Ketipu lagi Gitu gue. pula gitu. Iya. Cek, Iya. miring gitu. Iya, cekrek, iya. Tapi prosesnya itu yang kita nikmati selama Betul. ini ya, Cing ya. Iya, iya, Luar iya. biasa sekali Cing Abdel ini. Terima Kalau kasih. misalkan itu dijadikan film, saya akan jadi sutradaranya sih. Abdel Temon the movie. Ya kan? Gue itu agak iri dengan Iya nggak? dengan produk-produk komedi yang lain. Kenapa tuh? Misalnya ada Warkop Reborn. Warkop Reborn. Iya betul. Ada Warkop Reborn. Dia berapa kali reborn tuh? Ada Padi Reborn. Ada juga kan. Abdel Temon Riran. Riran doang. Reborn doang itu. Itu pun tengah malam. Iya, Ya nggak ada Allah, kontraknya. nggak ada kontraknya. Diputar lagi, diputar lagi. Untung lagi deh Gede. TV-nya. Ya ampun. Oke, tapi Cing aku penasaran banget deh Cing dari trias ego yang apa namanya Cing alami nih kan mulai dari as a host, performer dan juga narsum. Sebenarnya dari Cing sendiri lebih passionate di yang mana sih? Gue sebagai Mm-mm. akhirnya gue menikmati peran gue sebagai pelawak, Pelawak. Akhirnya. sebagai Berarti as a pelawak performer ya. performer Performer. yang tampil di depan orang terus bisa bikin orang ketawa karena kayaknya itu jadi energi juga buat gue karena gue ngerasa bisa kasih sesuatu yang positif dan masuknya jadi positif juga darah ke gue gitu. Tapi Oke. kan salah satu isu beberapa orang itu ketika mereka perform itu kan bertemu banyak orang apalagi menghadapi banyak orang itu kan energi kadang suka drain atau habis gitu ya. Cing, pernah nggak ngalami hal-hal seperti itu Cing? Kayaknya gue malah menggunakan performance gue ini sebagai untuk ngisi energi. Oh, wow. karena semakin ada tawa tuh kita Iya, energinya jadi makin. setiap habis manggung energi kita nah kalau lucu ya. Iya, iya. Kalau lucu ya. Itu yang harus Iya. distabilo ya, Di Cing. stabilo. Kalau Itu lucu kalau lucu. itu energi bisa
bertambah. Karena kalau kita misalnya kita special show ya, Rip, Iya, iya. atau kita tampil di sebuah acara yang spesial, begitu kita lucu, itu rasa senangnya bisa seminggu gak hilang-hilang. Betul, panjang Oke. itu pagi hari kita Pagi menikmati hari bubur enak gitu. segala macam. kayak gitu. Senyum-senyum sendiri. Lucu banget aku. Iya. Berarti gitu. itu sesuatu yang priceless gitu ya. Betul. Iya. Justru bisa menghibur orang, bermanfaat untuk orang, itu sebuah recharge untuk Cing Abdel Betul. sendiri ya. Ih, gila, Recharge. luar biasa Luar loh. Recharge-nya aja bermanfaat buat orang lain. Iya, betul Hebat itu. banget Cing, ya Allah Iya. Cing. Boleh nggak saya mondok tadi di pesantrennya Cing itu? Boleh. Kan katanya nggak ada. Ini udah boleh Gue nih. bikin langsung. Kalau emang Dara mau jadi santrinya. Iya, mah. iya, iya, iya. 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 Santrinya Mbak Dara mau bikin ya. Iya, langsung gue Masya bikin. Allah. Iya, Karena iya. saya sangat menikmati Cing Abdel kalau melawak tuh sambil main musik. Iya. Itu tuh saya sebenarnya Cing ada cita-cita juga Cing untuk pengen nampil berdua sama Cing Abdel kayak Diki Divi, Bang Diki Divi Ayo. gitu. Mau saya Cing. Kapan? Sekarang aja ya. jangan maksud saya pengen gitu. Ayo, kan jobnya lebih banyak lo ya. Enggak gitu. Maksudnya begitu ada orang mau ini, ajak Abdel tuh gitu. Oh, paketan sama Cing Abdel. Iya, ayo. Oh iya. Tapi kan itu harus belajar lagi ininya apa namanya? Latihannya lagunya apa? Lo tuh cepat belajar, Rip. Oh begitu. Ya, Mbak Dara harus tahu Lo juga fast ini. learner Gimana tuh? lo. Jadi Cing Abdel selain bisa stand up, Oke. dia bisa melawak tapi punchline-nya adalah di musik. Jadi Cing Abdel jago main gitar juga gitu. Oh. Ada lagu-lagu, ada beberapa lagu yang Piano dong, piano bisa. oh piano juga kemarin dan bisa iya, dia. Iya. Gokil. Dia yang main di Mall GI ya di Kenapa mau GI? gitu. Jadi banyak sekali multi talenta dia Cing Iya, Abdel. Masya Allah. Oke, Cing Abdel, luar biasa sekali perbincangan kali ini. Luar Banyak biasa sekali. insight dan input ya, luar Iya, biasa. betul. Termasuk Iya. juga dari Mas Arif, makasih banyak. Iya. Cing, mungkin 1-2 patah ya Iya. untuk teman-teman di luar sana, terutama generasi muda ya, Iya. yang saat ini juga ingin berkarya, tapi banyak orang yang kemudian salah belok gitu ya, Iya. hanya berfokus pada viralitas gitu ya. Iya. Nah, kira-kira bagaimana nih untuk supaya tetap mereka itu align dan memberikan dampak dan influence yang baik untuk masyarakat? Ada pesan dan kesan gak untuk anak-anak muda? Untuk anak-anak di sana? muda yang sedang Kenapa melirik Cing? Melirik ke saya begini. Untuk anak-anak muda yang memang mungkin sekedar mencoba mencari jati diri, baik lewat karya ataupun lewat aktualisasi diri, entah sekolah, entah segala macam. Coba hal baru, selalu coba hal positif baru. Oh iya benar. Begitu gagal, jangan berputus asa, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Lama-lama lu biasa kok gagal. Cing Abdel luar biasa. Gokil, terima kasih banyak Cing Terima Abdel kasih. luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih Cing. banyak senang. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Luar biasa thoughtful sekali Cing Abdel. Masya Allah.